Terus lagi jalan gitu, tiba-tiba ada kora-kora. Next stop, kora-kora. Lagi-lagi, oh enggak, kita sekarang berempat. Mana bocahnya? Mana? Gue ini pertama kali naik kora-kora. Bismillah. Kali ini mainnya kita berempat. Disti lagi-lagi karena lagi sakit dia nggak bisa ikut. Unput ikut karena dia belum pernah main kora-kora. Sama seperti gue belum pernah main kora-kora. Dan ekspektasi gue namanya kora-kora, maksudnya kelihatannya kan kayak ya udah main ayunan, ya kan? Ayunan tapi ekstrim gitu, bisa sampai wah gitu kan. Lagi-lagi aku underestimate. First time bro. Kita newbie jadi kasih di tengah. Di depan banget. Awal-awal masih oke, gue kayak masih santai aja, bahkan gue bisa sambil joget-joget pas lagi naik gitu kan. Pas udah mulai tinggi gitu ya, gue udah mulai kebawa-bawa tuh, badan gue udah mulai keangkat ya kan. Pas udah mencapai titik tertingginya, itu mulai tuh gue kayak wah, berasa banget lambung gue dikocok-kocok. Dan apalagi itu udah sore, dan kita tadi makan bakso afung doang gitu ya kan, kurang protein, jadi lumayan lambung gue dikocok-kocok banget. Dan lagi-lagi karena durasinya juga lama, udah makin ke belakang makin kayak bang gue dari yang teriak-teriak sampai nggak sanggup untuk teriak. Setelah main kora-kora, gue nggak bisa main wahana ekstrim lagi, udah cukup sampai sini aja. Tornado gue udah pernah coba sekali dan gue nggak mau coba lagi. Histeria tidak mau, gue belum pernah coba tapi gue tidak mau coba. Lanjut, akhirnya kita pendinginan dulu kali ya gitu. Jalan-jalan nemulah Istabon. Habis kora-kora kita ke Istabon karena kepala gue udah sakit banget. Kayaknya wahananya pas kita datang tuh belum buka, jadi kita disuruh ngantri dulu, disuruh ditungguin dulu gitu untuk di prepare something, I don't know. Lumayan lama nunggunya sampai akhirnya kita masuk. Dan Istabon adalah wahana yang paling tidak worth it untuk kali ini ya. Untuk saat ini paling enggak, karena bener-bener isinya begitu doang. Dan lama, pendinginannya literally pendinginan sampai gue ngantuk bro. Kita buang-buang waktu banget gak sih main Istabon untuk saat ini? Mendingan kita pakai waktunya buat mainan yang lain gitu. At least buat gue sama teman-teman gue ya. Jadi kayak bosen. Jin bukan sembarang jin. Sempet dengar juga dari cerita temen gue, dia pernah bawa anaknya ke Istabon, terus dia kayak nangis-nangis gitu kan, kayak ketakutan, dia meluk bapaknya terus kayak orang kan kayak ada setannya, ada penampakan kayaknya, soalnya kan anak kecil bisa ngelihat ini nih. Kalau menurut gue ya, setelah gue lihat isinya, menurut gue yang bikin menakutkan itu justru bonekanya, karena some of the dolls itu, terutama yang kayak hewan-hewannya, kayak ada gambar monyet, ada ada boneka monyet, ada boneka badak atau apa, itu matanya tuh serem banget untuk anak-anak menurut gue. Matanya tuh kayak apa ya? Too many circles gitu, terus itu bikin tidak hidup gitu, matanya tuh kayak mati, kayak lagi dihipnotis, tau gak sih? Bahkan ada section kayaknya itu temanya di Timur Tengah kalau nggak salah, atau tentang dongeng-dongeng gitu, jadi mungkin mau dibikin magical, tapi musiknya itu kayak musik rusak, tau gak sih? Kayak kalau pakai kaset terus pitanya tuh udah rusak, jadi suaranya meleot gitu, dan itu suasananya jadi serem menurut gue. Jadi yalah, pada takut anak kecil yang ada kalau masuk ke situ. Jadi horor gitu ya lagunya ya. Menurut gue Istabon saat ini
paling nggak untuk saat ini itu tidak worth it untuk dimainkan gitu ya, untuk dimampirin gitu. Jadi mending kalian ngantri untuk wahana lain aja kalau saran gue sih ya. Habis itu karena waktu sudah menunjukkan sekitar jam 3:30 atau jam 4 gitu, kayaknya udah nggak ada waktu lagi untuk ke Niagara menurut gue, karena gue harus ganti baju dulu sebelum sholat asar. Tadinya tuh kan rencananya kan kita main basah-basahan dulu sampai beres, habis itu ganti baju baru asar. Tapi karena udah jam 4 dan lokasi Niagaranya masih jauh, akhirnya gue memutuskan untuk nggak ikut kalau teman-teman yang lain masih mau main Niagara, karena gue takut nanti di wahana Niagara nggak ada musola terdekat gitu, karena si masjidnya itu kebetulan sebelahan sama Istabon gitu kan, jadi main Niagaranya batal. Jadi akhirnya gue langsung ganti baju segala macam, bersih-bersih juga karena udah lengket banget. Sumpah itu air lautnya masih terasa banget di badan gue, rasanya gue pengen mandi tapi ya kali nggak ada tempat mandi. Anak-anak pada beli kentang goreng, terus kayak udah kita chill lagi aja, chillnya yang lebih mantep yaitu biang lala. Romo. Ketemu lagi ya. Ya, hari ini capek, tapi seru. Puas ya? Besok ngapain? Soalnya beberapa soalnya bisa 2 kali main tadi. Naik Arung jeram. Anjay. Gokil. Udah ganti baju by the way karena udah lepek banget, lengket. Udah lengket banget. Maju. Maju guys. Sekarang mau chill dulu sambil makan kentang, sambil naik biang lala. Norak loh, semua norak. Ya yang jelas biang lala walaupun begitu doang juga, tapi lebih menyenangkan, lebih mendamaikan hati karena pas sampai atas kan banyak angin tuh. Anginnya adem karena cuaca sedang segera mendung. Jadi enak banget lah. Terus abis itu sambil makan kentang goreng juga yang abis dibeli, di shake in the tub. Ya udah di situ kita ngobrol-ngobrol, dan karena lagi-lagi kita berlima, satu buletan itu tuh untuk 6 orang maksimal. Jadi kita satu buletan itu cuman berlima aja. Cuman ada kita doang, jadi gak ada stranger, which is fun. Terus dari situ sebenarnya Disti tuh kepengen nyobain kereta misteri. Itu termasuk wahana baru kan. Gua pengen, tapi gua nggak suka dikagetin. Ekspektasi gua kereta misteri itu kita kayak masuk ke rumah hantu tapi pakai kereta gitu kan. Gua nggak suka sama hal-hal horor, bukan karena gua takut setan, tapi gua nggak suka dikagetin. Jadi gue gua nggak mau main, lo aja pada main. Ya, yang akhirnya cuman gua sama Mira yang nggak main karena kita berdua sama-sama nggak suka dikaget-kagetin kayak gitu. Nah pas mereka main, gua sama Mira jalanlah ke area Amerika. Jadi selama kita di sana tuh kita ngelihat kayak orang-orang bawa chat time. Terus gue pengen chat time deh, gue pengen buat chat time. Tapi ini beli di mana nggak tahu, nggak ketemu. Ternyata si chat time itu ada di section Amerika itu. Pokoknya yang suasananya tuh Amerika cowboy gitu kan. Yaudah kita nunggu mereka di sana. Mira juga pengen ngecas HP. Setelah mereka abis main di kereta misteri yang tiga orang itu, Dea, Disti sama Anput, pada nyusul ke chat time karena mereka juga mau beli chat time. Akhirnya kita chill dulu di situ. Terus kayak ternyata ada di Amerika. Terus gue pesan cup apa nih? Sokoci sama matcha aduh susah nih. Sama matcha. Sekarang udah sore, udah mau maghrib. Terus ini kayak mau balik. Capek. Tentu aja kita nggak langsung pulang. Penutupan semua permainan, semua hal yang ada di Dufan itu harus ditutup dengan main komedi putar. Ya gimana sih? Yeay, naik dulu yeay. Ketutupan ini.
Karena waktunya udah maghrib, jadi lightingnya dinyalain semua kan, dan jadi pemandangannya jadi kelihatan lebih seru, lebih lucu. Dan di situ ada mas-mas fotografernya juga. Kita foto-foto di sana dan hasilnya bagus banget. It's like, I don't know man, it feels magical to me. Gue lebay gak sih? Maksudnya karena ini tuh momen menurut gue, momen dimana kita tuh have fun bareng-bareng setelah kita berteman lebih dari 10 tahun gitu, dan kita masih cocok gitu, masih sejalan gitu kan. Walau di situ nggak ada Syifa sayangnya ya, nggak ada satu orang. Jadi tapi nggak apa-apa gitu, gue mau making a good memories di Dufan, dan menurut gue sudah berhasil banget. Gue seneng banget, dan ditutupi dengan bermain komedi putar. Gue sempat kayak aduh takutnya gue nggak bisa main banyak wahana karena berat badan gue gitu kan. Ternyata di sana nggak ada batasan berat badan, thank God adanya batasan tinggi badan gitu. Jadi aku masih aman, bisa main semua wahana, even wahana-wahana ekstrim. Termasuk juga main kuda-kudaan ini, aku bisa naik kuda, aku seneng. Padahal kayak gitu doang, tapi happy banget. Sumpah kayak mungkin kayak ngasih makan inner child gue juga kali ya. Kayak gue di situ benar-benar menikmati menjadi anak-anak lagi gitu, menjadi anak-anak yang excited ngelihat wahana, ngelihat permainan-permainan gitu. Walau ini juga banyakan permainannya untuk orang dewasa ya. Habis itu kita foto-foto dikit di depan. Sayangnya gue gak bawa tripod, dan sayangnya lagi gue lupa. Sebenarnya gue bawa remote ternyata. Gue kira remote-nya ketinggalan, remote shutter gitu. Terus kemarin pas gue bongkar tas gue, ternyata gue bawa. Sorry ya guys. Aku kayak linglung kemarin tuh. Dadah Dufan, dadah Dufan. Happy, happy, happy. Bener-bener dari Dufan baru buka sampai Dufan tutup. 13 atau 20? Puas. Udah deh, pulang. Nah, jalan kaki lagi ke halte TJ dan naik TJ sampai mana kemarin ya. Pokoknya gue lanjut lagi naik gokar karena dari halte TJ terdekat rumah gue itu masih harus jalan jauh. Sebenarnya masih kuat aja sih, cuman karena jalanannya rada gelap, gue rada takut, jadi mending naik gokar. Gue happy banget sih, jujur gue ampe kayak gue nggak tahu ya. Mungkin gue lebay, tapi menurut gue gak lebay karena gak tahu ya, gue mungkin sudah berada di titik dimana gue mensyukuri hal-hal kecil, hal apapun yang ada di hidup gue, termasuk ke Dufan gitu. Mungkin untuk sebagian orang Dufan is nothing atau kayak cuman ya udah nggak sespesial itu, tapi buat gue spesial karena akhirnya gue bisa mengenang momen gue ke Dufan bersama teman-teman yang selalu ada buat gue ketika gue lagi di kondisi terburuk dan kondisi terbaik gue gitu. Mereka selalu ada, mereka selalu memberikan yang terbaik juga buat gue gitu. Aduh, aku terharu. Kayak gimana ya, pokoknya gue full senyum deh kemarin tuh. Seperti video gue yang sebelumnya, gue ceritakan di usia gue yang sekarang itu biasanya, kayak bukan biasanya sih, gue sering lah dengar cerita orang-orang katanya ketika teman-teman lo udah mulai nikah, ketika lo usianya udah menuju 30, hidup tuh akan sepi. Teman-teman lo itu bakal berkurang dan lo bakal susah untuk main lagi gitu, untuk bermain seperti kita masih muda dulu. Ternyata enggak gitu, gue masih punya teman-teman yang bisa diajak main, diajak seneng-seneng, nyobain berbagai hal baru, sharing-sharing apapun ke mereka. Hidup tuh masih terasa penuh gitu. Hati gue juga terasa penuh banget karena ada mereka gitu. Makanya gue bersyukur kayak Allah mengirimkan gue teman-teman yang super baik dan super pengertian, super suportif gitu. Bahkan mereka memaklumi kegilaan-kegilaan gue, memaklumi keanehan-keanehan gue gitu. Kayak ya udahlah, Uti emang orangnya kayak gitu aja. Maaf ya teman-teman kalau misalnya aku suka aneh dan kayak sebenarnya sulit untuk dimengerti, tapi kalian tetap mau temenan sama aku.
terharu. Intinya ya gue pulang-pulang gue terharu banget, seneng banget. Bahkan gue ada fotonya deh. Here's the picture. Waktu di Biang Lala itu, jadi kita minta sama fotografernya, Mas, foto kita berlima ya. Karena di sana kan isinya ada orang pacaran. Jadi berdua-berdua tuh. Terus kayak, Mas, kita berlima, foto berlima. Ya udah akhirnya di foto berlima. Look at me, I was smiling so happy. Kayak semuanya happy di situ. Ini di sini. Ini Mira, ini Anput, ini Disti, ini Dea. Yeay. Fun fact, gue selalu menghindari foto senyum. Karena kalau gue senyum tuh muka gue kayak kelihatan bulat dan mata gue hilang. Lihat gue di sini. Wajah gue bulat, mata gue hilang, tapi gue terlihat amat sangat happy. Seneng banget. Semoga masih bisa bikin memori yang menyenangkan lainnya ya. Entah itu di Dufan atau di tempat lain. Asal kalian tahu ya, kalian tuh berarti banget buat gue. So, hahaha, hahaha, hahaha. Jangan emosional, oke? Tahan. Selain mereka nih, kalian juga berarti buat gue karena kalian yang bikin gue semangat untuk bikin video terus, untuk cerita-cerita. Jadi lagi-lagi makasih semuanya buat kalian yang udah nonton video ini sampai terakhir, dari awal sampai terakhir, nggak skip. Makasih banget. So ya udah, terima kasih ya teman-teman semuanya yang udah nonton dari awal sampai terakhir. Sekali lagi makasih banget. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.